Oke. Silakan anak-anak lihat tampilan yang di-share di sini. Di sini ada tampilan video surat Al-Asr, ya. Bagaimana bunyi surat Al-Asr? Nah, kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau ada kalimat illa tidak boleh berhenti di khusrin. Ya, jadi illa itu harus digabung dengan sebelumnya. Contohnya, wal as innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, dibaca terus. Ingat ya sayang ya, nggak boleh diberhentikan sampai di illa. Contohnya yang ini nggak boleh. Innal insana lafi khusrin illa, nggak boleh berhenti di situ. Oke? Jadi diteruskan sedikit, maju sedikit. Ya, diulangi sekali sama Bu Mario. Tangannya itu loh, tangannya coret-coret. Ayo dihapus. Perhatikan lagi. Wal as innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sob, bukan sobri. Coba sekarang kita baca bersama. Ayo audio mikrofonnya dihidupkan. Oke, bacakan sesuai yang diajari sama Bu Umul tadi. Suratul Asr. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Berarti di amanu. Terus ulang lagi dari ilal. Illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Coba satu anak yang membaca Mbak Zizi. Yuk bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, cepat sob, ya pinter. Ya, jadi seperti itu membacanya. Ilahnya dibaca terus. Oke. Selanjutnya, terjemahan dari surat Al-Asr. Terjemahan dari surat Al-Asr. Kelihatan anak-anak? Wal asri. Apa artinya? Demi masa. Wal asri artinya demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Iya. Ulang lagi ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Ayo dihafalkan ya ayat 1 dengan artinya. Ayo bersama. Wal asr. Demi masa. Innal insana lafi
Sungguh manusia berada dalam kerugian. Pinter. Ayat ketiga. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kebaikan. Ya, hafal anak-anak? Kecuali, ayo dihafalkan lagi yang kecuali. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kebaikan. Ayo kita hafalkan mulai dari wal asr. Oke. Ayo bacanya yang benar sekarang, ilahnya digabung. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 saja. Wal asr. Demi masa. Inna fi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Baca artinya ayat 2 sampai 3, Nak. Sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kebaikan. Siapa yang sudah hafal? Siapa yang sudah hafal? Ya, siapa yang sudah hafal? Dengan artinya ayat 1 sampai 3. Sudah hafal? Apa? Sekarang Bu Umul akan menguraikan satu persatu. Di sini ada kata-kata demi masa. Demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Manusia itu dalam kerugian. Kita semuanya rugi. Demi masa itu sama dengan waktu. Kalau kalian menyia-nyiakan waktu itu rugi. Ya, siapa yang tidak rugi? Kecuali ada berapa orang? 1, orang-orang yang beriman. 2, yang mau mengerjakan kebajikan. 3, saling menasehati. Berarti ada 3 orang yang dikategorikan tidak rugi. Oke? 1 orang yang beriman, 2 orang yang mengerjakan kebajikan. Mengerjakan kebajikan itu sama dengan mengerjakan kebaikan. Dan yang ketiga, orang yang suka menasehati. Menasehati apa? Suka menasehati kebenaran, suka menasehati kebaikan. Paham anak-anak? Nah, dilanjut ya. Surat Al-Asr. Nah, urutan yang ke-103 dalam Al-Qur'an. Lanjut ya. Terdiri dari berapa ayat? Ayat. Kemudian termasuk surat apa? Makiyah. Surat Al-Asr artinya demi masa. Sudah paham ini? Kenapa disebut surat Makiyah? Apa tadi kata Bu Umul? Karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Nah, itu jawabannya ya. Lanjut, isi kandungan surat Al-Asr. Yang pertama, Allah bersumpah. Sungguh, itu kata-kata sumpahnya Allah.
Allah bersumpah menggunakan waktu. Artinya apa? Allah ini sangat benar-benar menyuruh kita memperhatikan waktu. Kalau Zoom-nya dimulai berdoa jam 7, jangan gabung jam 7:04 atau setengah 8. Ya. Jadi semuanya harus memperhatikan waktu. Oke, pinter. Yang kedua, menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting. Penting ya. Penting sekali. Orang yang tidak memperhatikan waktu itu dikatakan orang yang rugi. Habis waktunya hanya untuk bermain-main. Habis waktunya hanya untuk bermalas-malasan. Yang ketiga, isi kandungannya, waktu tidak akan bisa diulang. Oke, nggak bisa. Waktu mundur itu kalau sudah ya harus dikerjakan, tidak bisa diulang lagi. Ingat, isi kandungan surat Al-Asr ada 3. 1, Allah bersumpah menggunakan waktu. 2, menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting. 3, waktu tidak akan bisa kita ulang. Isi kandungan surat Al-Asr ayat yang kedua, itu tadi isi kandungan Al-Asr ayat 1, demi masa, ya tadi tentang waktu. Isi kandungan surat ayat yang kedua, menunjukkan bahwa manusia itu banyak yang merugi, banyak yang tidak menyadari, tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Nah, itu menandakan manusia itu merugi jika tidak bisa memanfaatkan waktu. Jika waktu diisi untuk kegiatan yang tidak baik, maka manusia akan rugi. Sehari penuh HP-an tok main game terus. Apa yang kita dapat? Nggak dapat apa-apa, rugi. Ya. Isi kandungan surat ayat yang ketiga Al-Asr. Nah, di sini tentang apa? Yuk, ada 3 syarat agar manusia tidak dikategorikan sebagai orang yang merugi. Siapa saja tadi katanya Bu Umul? 3 orang yang tidak merugi itu disebutkan dalam ayat ketiga. 1, orang yang pintar, orang yang beriman. 2, siapa 2? Orang yang mengerjakan amal soleh atau kebajikan. Yang ketiga, siapa ketiga? Saling menasehati. 3 orang ini dikatakan tidak akan merugi. Nah, sekarang kita lihat surah Al-Quraisy. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i was-shayf. Falyabudu rabba hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Siapa yang sudah hafal? Pinter. Ayat 1-4 hafal semua ya. Pinter, kalau sudah hafal langsung dilanjutkan Bu Mul ke terjemahan. Li'ilafi Quraisy, lihat layar, lihat layar. Li'ilafi Quraisy artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa nak kebiasaan orang Quraisy itu nak? Nabi Muhammad itu juga orang Quraisy loh, suku Quraisy ya. Nabi Muhammad itu keturunan suku Quraisy. Nah, di sini Al-Quraisy menceritakan tentang suku Quraisy. Ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i was-shayf. Apa artinya, Nak? Yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Ini kebiasaannya orang Quraisy, bepergian nek musim dingin, musim panas.
Ya, ila fihim rihlatas syita. Syita itu dingin. Wasoif panas, bepergian pada musim dingin dan musim panas. Untuk apa? Falyabudu rabba hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini. Apa rumah ini yang dimaksud? Ka'bah. Nah, ini perintah kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan itu yang memiliki Ka'bah. Nah, falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya telah memberikan makan memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. pinter. Alladzi yang telah memberi makan at'amahum ya min ju'in wa amanahum. Kalau orang makan itu untuk apa? Menghilangkan lapar. Ya, dan untuk apa? Dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Apa sih Bu maksudnya surat Al-Quraisy ini Bu? Kita selanjutnya membahas ini dulu. Surat Al-Quraisy merupakan urutan yang keberapa? 100. Ya, lihat layar. Jawabannya ada di layar sayang. Sudah? Berikutnya terdiri dari berapa ayat Al-Quraisy? Ada Bu. Apanya? Nggak ada Bu. Adanya tulisannya surat An-Nas. Ada. Terdiri dari berapa ayat? Termasuk surat apa? 4. Termasuk surat apa? 4. Iya, surat Makiyah. Kenapa disebut Makiyah tadi? Karena diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Lanjut. Al-Quraisy artinya apa? Orang Quraisy. Orang-orang Quraisy. Isi kandungan surat Al-Quraisy. Pertama, Quraisy adalah suku yang terkuat dan paling berpengaruh di Mekah. Suku yang kuat-kuat, paling berpengaruh, suge-suge. Ya. Kemudian diingatkan Allah agar nikmat yang diberikan salah satunya berupa keamanan, kesejahteraan ekonominya dalam bentuk pangan. Ya, itu diingatkan Allah tentang nikmat-nikmatnya yang sudah diberikan. Ya, berupa keamanan dan segala sesuatunya tercukupi orang Quraisy itu. Kemudian isi kandungannya lagi dengan banyak nikmat, harusnya kaum Quraisy itu menyembah Allah. Tetapi pada waktu itu kenyataannya orang Quraisy itu malah menyembah berhala. Nah, ini teguran bagi orang-orang Quraisy supaya banyak nikmat yang diberikan Allah itu seharusnya menyembah Allah. Tugas di rumah anak-anak yang solih-solihah, ini tugasnya kelihatan di layar apa mboten? Hafalkan surat Al-Asr. Hafalkan surat Al-Asr dan Al-Quraisy beserta artinya. Setornya tidak sekarang. Setornya tidak sekarang. Kapan Bu? Minggu depan, hari Selasa. Oke, boleh dicicil Bu saya Al-Quraisy Al-Asr dulu Bu, boleh ya. Bu saya setor Al-Quraisy dulu boleh. Oke, setornya berupa apa? Pertemuan berikutnya dipanggil Bu Umul satu-satu menghafal Al-Asr dan artinya. Al-Asr dan Al-Quraisy ya. Sudah? Oke. Sekarang anak-anak itu tugasnya ya.
Coba sekarang siapa yang ingin bertanya tentang surat Al-Asr? Ada yang mau bertanya? Kita bahas halaman 8 bersama-sama. Disnya ada halaman 8. Iya. Yuk. Sampun anak. 1. Yang bisa menjawab surat Al-Asr terdiri atas 3. 3. Jawabannya D, 3. D, langsung ditulis D, ngonten nggih. 2. Surat Al-Asr diturunkan di kota Pinter. F, Mekah. Surat Al-Asr merupakan surat yang ke 103. 103. G. Surat Al-Asr termasuk golongan surat Makiyah. Makiyah. I. Al-Asr artinya Al-Asr artinya masa atau waktu A. 6. Surat Al-Asr diawali dengan lafaz wal asri. H. Ayo sayang Mas bilang ditulis jawabannya nak. Semuanya nulis bawa pensil ini. Langsung dijawab. Halaman 8 Mas Gilang. Halaman 8. Itu loh temenmu lo langsung jawab semuanya, Mas Galang. Langsung ya, nggak boleh lama-lama nanti waktunya habis. 7. Sungguh manusia berada dalam kerugian adalah arti surat Al-Asr ayat 2. Pinter. 8. Salah satu golongan orang yang beruntung yaitu orang-orang yang beriman. E. Manusia rugi karena tidak bisa menggunakan waktu. Sebaik-baiknya. J. Ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw B. Pinter. Dapat 100 semuanya. Yang belum menjawab barusan, ayo digarap sendiri, ya. Sudah selesai jawabannya, alhamdulillah. Jangan lupa ya menghafalkan Al-Asr dulu ya, dicecil ya. Al-Asr dulu. Kalau Al-Asr dulu dengan artinya sudah langsung Al-Quraisy. Selasa depan dicek buku 1 per 1. Oke. Nah, tugasnya hanya menghafal saja. Ya, tugasnya hanya menghafal saja. Sudah? Nomor 6. Kenapa? Nomor 6 apa? Nomor 6 H. Wal asri. Nomor 5 apa, Bu? Nomor 5 A. Nomor 5 Al-Asr artinya masa atau waktu. Apalagi yang ditanyakan? Nomor 7 apa, Bu? Nomor 7 C. Kedua. Sungguh manusia berada. Apa? 5A. Nomor 8 apa, Bu? 8E. Orang yang beriman. E. Orang yang beriman. Nomor 10 apa, Bu? 10 B. B. Bisober. Sudah. Sekarang masih ada waktu. Tidak istirahat loh nak. Waktunya sampai 09 sampai jam 9 itu digunakan untuk menghafal. Menghafal sendiri. Ya. Sekarang dicecil. Surat apa, Bu? Al-Asr. Al-Asr sama artinya, Al-Quraisy sama artinya. Oke. Silakan mulai sekarang dihafalkan
sampai jam 9 latihan menghafal. Ya. Baik. 9.15 G. Oke, sampai 09.15. Nanti kalau sudah hafal ngelis ya, atau boleh laporan ke Bu Umul. Bu Umul saya sudah hafal. Nggih. Saya belum hafal, Bu. Lah nggih makane saiki mari ngono ditutup Bu Umul terus hafalan. Dihafalkan sendiri sampai jam 9:04 hafalannya, masih banyak waktu. Sekarang masih setengah 9. Ya. Setengah 9 sekarang, nanti dihafalkan sampai jam 9. Sampai jam 9:15. Kita tutup hari ini, silakan menghafalkan sendiri. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.